semuanya ya. Jadi awalnya saya memang di zona nyaman, yang membuat saya akhirnya saya 7 tahun nggak pernah tergelitik untuk menjalani bisnisnya HDI. Nah, tetapi akibat follow up dari mentor saya itu menyebabkan saya terus-menerus dikit-dikit kena di ESBI. Nah, setelah di ESBI ini saya mulai fight di HDI, yaitu tepatnya di tahun 2010. Tapi Hmm. ternyata setelah tercapai semuanya, itu jadi kita berhenti untuk mencetak leader. Ini ternyata sangat berbahaya ya. Kalau kita sudah mencapai dan di sana kita sudah anak udah gede-gede, udah tercapai, kita jadi merasa udah tercapai semuanya. Itu ternyata sangat berbahaya, menyebabkan kita jadi mager. Ada yang seperti saya? Yuk, saya silakan. Maafkan suara saya yang masih serak-serak basah ya. Jadi ini menyebabkan kita mager, menyebabkan kita nggak mau cetak leader lagi. Saya atau kita ya, Bu Eni? Saya menyebabkan saya nggak cetak leader lagi. Jadi menyebabkan kayaknya udah cukup deh gitu loh. Udah puas deh gitu ya. Nah rasa puas ini menyebabkan saya nggak cetak leader lagi. Ini ternyata sangat berbahaya dan saya bersyukur ada di tim Kompas, ternyata dikutik-kutik, digali-gali, bahkan kita ada tim tersendiri, ya timnya berkelompok-kelompok ya, tadi sudah disebutkan sama Bu Anggrek, timnya tuh banyak banget ya. Nah, di tim ini kita sesama menggali semuanya, bahkan kita sampai konsul ke para mentor masing-masing, kita memutuskan, akhirnya saya memutuskan untuk mencari gara-gara. Gara-gara gimana sih? Ternyata setelah saya gali-gali semuanya, kita gali bersama tim, saya juga menggali dari saya sendiri, ternyata saya mempunyai 3 anak, itu yang si bungsu itu belum mendapatkan rumah. Nggak adil dong, anak pertama dan anak kedua sudah dikasih rumah. Ternyata anak yang bungsu belum. Jadi di situ, dan anak bungsu saya kepinginnya rumah itu di Jakarta. Dia udah ngomong sejak dia mulai kuliah. Jadi dia merasakan nyaman ada di kota Jakarta. Salah satunya ya mungkin kemarin waktu yang Evolve itu tahu ya, kalau di Jakarta kita mau pesan sesuatu tuh bisa instan, mau pesan daging pun langsung. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang dia rasakan nyamannya, makanya dia ngomong, aku pengennya hidupnya di Jakarta. Gak mau hidup di Jambi. Aduh, gimana rasanya sebagai orang tua. Tapi di situ saya masih merasa, toh biaya kuliah sudah ada, sudah hampir selesai, semuanya ada. Itu masih membuat saya di zona nyaman ini. Tapi gara-gara penggalian ini, dikutak-kutik salah satunya dengan acara Kompas ini, muncullah ini. Jadi saya harus membelikan rumah anak saya si bungsu di Jakarta. Ternyata rumah di Jakarta itu wow, nggak murah ya. Kemarin saya googling, saya mendapatkan harga itu kebetulan di ini ada yang 1 miliar. Nah 1 miliar ini DP-nya kalau saya 300 juta, itu saya harus dapatkan dari bisnis CHDI ini. Nggak mungkin saya minta sama suami kan. Sedang memang suami saya saat ini belum pensiun, tapi nggak mungkin saya minta dengan beliau. Walaupun mungkin sudah ada dananya, saya nggak mau. Saya maunya dari HDI dan ini harus tercapai. Karena sangat berisiko kalau nggak tercapai. Iya kan? Jadi saya merasa saya harus bisa memberikan anak saya rumah di Jakarta. Dan ini DP 300 juta ini saya harus tercapai dalam waktu 3 tahun. Gimana caranya? Ya harus mencetak pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin lagi di bawahnya. Moto ini udah ada di BG. Sejak awal saya mulai aktif di HDI, saya udah tahu moto ini. Tapi kok cuma seliweran ya? Kenapa ya, Bu? Cuman seliweran. Moto ini harus mencetak pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin di bawahnya, sehingga ini bisa membesarkan jaringan saya, dan akhirnya kita bisa mencapai posisi yang tertinggi. Itu ukurannya kalau kita bisa naik peringkat, itu pastinya akan membesar ya jaringan kita. Nah itu, jadi kuncinya harus mencetak pemimpin yang bisa mencetak pemimpin di bawahnya, dan
harus segera naik peringkat, harus fight. Setuju ya teman-teman? Oke, selanjutnya ada juga zona nyaman berikutnya, pasti ada beberapa ya. Ini saya pengen panggilkan nih, salah satunya Kak Dewi. Zona nyamannya apa nih Kak Dewi? Yuk, silahkan. Halo, pagi semua. Ya, zona nyaman setelah pencapaian bagi saya. Kenapa saya tidak mencetak leader lagi? Ya, masalahnya yang saya hadapi ialah tidak terdesak. Saya merasa saya sudah cukup. Saya merasa saya masih dalam kondisi aman. Yang sebenarnya itu adalah zona nyaman palsu. Nah, asumsinya hari ini saya merasa ya, saya baik-baik saja. Saya juga bukan berarti berlebih gitu ya dalam masalah finansial, tapi kalau ada yang perlu gitu ya yang masih cukup lah. Nah, tapi jika sesuatu itu butuh yang terlalu besar, saya belum menyiapkan untuk safety ke sana gitu. Nah, jadi bagi saya ya cukup aja lah pencapaian untuk hari ini saya bisa menang summit. Ya cukup aja lah uang saya terima setiap bulan, saya masih masih bisa gitu ya. Eh, ya bagi saya cukup semua dan saya sudah mencoba mengutak-atik gitu ya. Misalnya saya mau coba untuk lebih dari yang ada, fight di HDI dari yang ada, tapi kadang-kadang saya juga merasa hopeless. Ya dia juga nggak bisa dibenerin gitu ya. Jaringannya memang udah begitu. Nah, jadi di satu titik saya merasa ya sudahlah, yang ada aja dijalani. Toh saya juga sudah menang summit gitu kan ya. Nah, di balik masalah ini sebenarnya akhirnya saya harus berjuang ya. Di balik masalah ini saya punya cerita. Yang makanya kenapa saya memilih zona nyaman setelah pencapaian ini adalah masalah bagi saya. Sedikit cerita kemarin saya pergi mengantar ibu saya bersama saudaranya untuk medical check up ke luar negeri, tepatnya di Malaysia. Memang niat itu sudah lama diutarakan ibu ya, waktu dulu karena ibu itu udah pernah pergi ke Malaysia. Cuma waktu itu nggak tuntas karena waktu itu saya juga masih nggak ngerti harus gimana-gimana, masih sekolah. Jadi ibu ingin pergi berangkat lagi yang kedua kalinya. Waktu itu almarhum papa masih ada. Nah, singkat cerita, memutuskan ya sudah. Pas saat bulan Agustus, saya juga punya waktu yang sudah lenggang gitu ya. Ibu juga dalam keadaan sehat, saudara saya juga sudah lebih baik karena sebulan sebelumnya sebelum berangkat itu operasi ya jatuh. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat di Agustus. Nah, pergi medical check up itu plan kita pergi check up, terus kita jalan-jalan gitu ya. Kita jalan-jalan lah di sana, refreshing gitu ya, ganti suasana. Karena kan ibu udah lama nggak pergi. Terakhir saya bawa beliau itu waktu menang kapal pesiar dan waktu itu menang summit di Singapura ya. Nah sejak itu ibu udah nggak pernah lagi. Ya udah pergi. Nah planningnya tadi check upnya bagus, hasilnya kita jalan-jalan. Nah eh, akhirnya kita pergi berempat. Dan rekomendasi ini juga kenapa harus keluar? Ini rekomendasi dari super mentor saya, Kak Shirley. Kamu kalau mau check up lebih baik keluar, Dewi. Lebih bagus, lebih akurat, dan juga mumpung ada promo. Ya murah, medical check upnya memang murah waktu itu ya. Hanya berbayar, kalau saya hitung itu 2 jutaan, itu udah sama nginapnya dari Sanctuary. Nginapnya itu 1 juta satu malam. Bagi saya murah, karena ya udah kalau keluar pun tiket, ibaratnya ya anggap sekalian jalan-jalan. Nah, sampai di sana kita medical check lengkap. Nah, pada saat di medical check up, di check up ibu saya tensi ibu saya itu 200. Singkat cerita. Feeling saya nggak apa-apa 200 paling sebentar turun gitu ya. Terus saya bilang sama petugasnya di sana, tolong saya tolong saya diantar sekalian, saya mau konsul ke dokter. Ibu saya penderita diabetes. Jadi konsul ke kalau di sini ke penyakit dalam, di sana namanya spesialis endokrin. Diantarlah sama penjaganya. Nah, sampai di sana si dokter langsung Nancy sendiri, "Ibu, ini tensinya 200." Paling udah turun, Dok, saya bilang. Tadi 200 di sana lagi capek, kan kita flightnya delay 3 kali gitu ya. Sampai di Kuala Lumpur aja jam 1, setengah 3 baru tidur, jam 7 pagi sudah harus check up. Tensi lagi dok, saya bilang gitu. Dokternya tensi lagi ya, luar biasa ya.
Kalau di sini perawat yang Nancy. Kalau di sana, di luar negeri, di Kuala Lumpur itu check up itu si dokter yang Nancy. Dokternya tensi lagi. Dan itu bukan digital loh ya. Dia pakai stetoskop. Jadi dia jeli benar-benar mendengar suara sistol dan diastolnya. Begitu dia tensi, loh benar ini 200 katanya. Terus dia bilang, saya tak bisa kasih obat oral, tak bisa kasih minum, kamu harus pergi rawat inap. Loh kaget kan ibu saya, loh kok harus rawat inap? Iya, karena ini darurat, dia bilang. Ini darurat, ini udah emergensi. Tensi 200 dengan HbA1c-nya itu naik 12. Wow, jadi kita semua, saya senam jantung ya, saya shock gitu ya. Ya udah terus saya bilang, jadi gimana dok? Ya rawat inap aja, paling 1 2 hari kata dokternya. Itu udah turun tensinya, tapi mesti harus diinfus, nggak bisa lewat obat minum. Oke, ya dok saya setuju. Kemudian si perawat langsung dorong ke UGD, sampai di GD. Nah, berubah lagi si dokter jaga, ini tak bisa rawat inap ruang biasa. Ini harus pergi dirawat di ruang intensif gitu ya, HDU namanya di sana itu seperti ICU lah kalau di Indonesia. Hah? Saya kaget lagi kan. Nah, ibu saya langsung bilang, nggak usah, dok, saya baik-baik aja. Saya nggak suka kalau dengar alat terlalu bunyinya terlalu banyak, banyak alatnya gitu ya, kabel-kabelnya. Ibu saya tambah stres. Terus dokter jaga bilangnya, sudah kita tunggu sebentar 30 menit kita tensi kalau turun, ibu tak apa, pindah ke ruang biasa. Ternyata nggak turun-turun tensi ibu saya ya. Masih 200, 190 naik lagi. Akhirnya ya bilang dokter nggak bisa tetap di ICU. Ya sudah, akhirnya bilang dokter coba kamu ke depan untuk minta ruangan untuk ke administrasi untuk lapor karena harus mesti pindah ruangan ke ICU. Saya pergilah gitu ya. Waktu itu orang India gitu kasirnya. Ya udah mau masuk ICU, ya dia simpel aja ngomong, you deposit uang 10.000, ah 10.000 gitu ya. 1.000 saya bilang, saya pikir 1.000 2.000 ringgit Malaysia. Tak, 10.000 ringgit Malaysia. Wah, tambah shock yang kedua. 10.000 ringgit Malaysia, teman-teman coba kalikan aja 4.000. Dan itu mesti harus siap. Saya saya yang ngelit mereka untuk datang. Saya sendiri yang harus mengambil keputusan ya apa ya, keputusan yang benar di antara yang benar gitu ya. Artinya ibu saya kan nggak mungkin dibiarkan gitu ya di ruang UGD dan nggak dipindahkan gitu ya. Nah, saya bilang ya sudah, bagaimana lagi udah kalut, udah ini ya udah. Jadi itu harus cash di depan, nggak pakai nyicil, nggak bisa nawar. Pokoknya 10 ringgit Malaysia itu harus harus diselesaikan. Ya udah. Nah, shock yang kedua ya. Udah masuk. Udah masuk terus ibu saya tanya kenapa Dewi diam? Enggak apa-apa mah. Terus aku di mana jadinya? Ya udah di ICU aja mah aman, masuk ICU. Ibu saya itu sempat nangis ya, sempat nangis dan bilang, "Kamu harus sehat, Dewi." Karena ternyata sakit itu mahal harganya. Mahal harganya. Jadi kalau kamu bisa jaga tubuh kamu masih usia muda, harusnya kamu bisa pergi keluar untuk senang-senang, tapi tidak harus repot seperti ini, dia bilang kan. Terus saya bilang ya saya berusaha untuk menenangkan ya, ya nggak apa-apa lah mah, itu udah takdir maksudnya kan. Artinya kalau Tuhan kasih ujian di depan mata, itu kita harus siap. Ya kan nggak mungkin kita mau menolak ya kan. Saya bilang mama yang penting happy-happy supaya tensinya turun. Begitu hormon happy-nya keluar, percaya mama tensinya turun, mama bisa keluar besok, saya bilang kan. Nah bersyukur masih ada bersyukurnya ya teman-teman semua, hanya 1 malam. Terus dipindahkan ke rawat inap, nggak bisa pulang karena observasi lagi 1 2 hari gitu kan. Nggak seenaknya begitu ICU terus langsung mau keluar dari rumah sakit. Ya udah ikutin lagi alurnya, pergi ke ruang biasa. Di ruang biasa saya ini, namanya saya kan kita semua pasti karena di HDI ya tahu ya, jadi semua tuh di prepare dulu, ditahu dulu hitungannya berapa. Saya sempat nanya di administrasinya. Eh, ini tadi saya keluar dari SU 1 malam. Saya deposit 10.000. Sekarang berapa yang sudah terpakai? Sampai hari ini Kak keluar dari SU gitu ya. Sampai hari ini keluar dari SU itu sekitar 2.700. 1 malam guys. 2.700 tanpa ada tindakan ekstra. Tidak ada operasi loh ya. Cuma observasi ketat pakai infus obat oral. Tidak pakai oksigen. Tidak pakai alat-alat yang gimana. Saya cuma pikir, wah gila ya. Ya artinya sakit memang mahal ternyata harganya ya. Kalau kamu pengen dapat yang terbaik ya kamu harus bayar harganya gitu kan. Ya udah. Terus saya mikir ya 1 2 hari saya deposit 10.000 saya masih ada lebih lah spare-nya gitu ya aman. Ya udah sekalian mumpung di sana
konsul ke dokter spesialis jantung. Karena kata dokter spesialis jantung, ibu ini udah 5 tahun pasang ring, tapi tidak pernah dikontrol. Harusnya di Indonesia itu 1 tahun sekali. Kaget lagi saya. Loh, kita nih dok rajin pergi ke poli, ibu saya rumah sakit, rajin ke spesialis, tapi tidak pernah disarankan. Loh, harusnya 1 tahun sekali itu, kalau yang sudah pasang ring itu harus check up. Ya sudah pergi CT scan jantung gitu kan. Yang kedua, sekalian nih di sana tuh gercep ya, kita nggak bisa keluh sedikit, dia langsung konsul langsung ke dokter. Begitu tangan nyeri ya udah konsul lagi sarap tangan, datang sarap, si dokter sarap tangan. MRI ya ibu ya. Kita lihat gitu ya, yang bukan MRI, dia bilang ini karena diabetes. Nah, bukan karena GOT. Nah, itu lagi ya, saya terbuka wawasan, ternyata pergi keluar itu menambah wawasan kita, dan yang menurut saya ya, orang orang sakit itu bisa punya harapan hidup lebih baik kalau di luar karena dia punya alternatif. Dia, ini bukan GOT ibu. Selama ini kan ibu, tangan ibu saya menekuk tapi nggak bisa kembali ya. Karena ternyata bukan GOT-nya yang tinggi, tapi karena pengaruh sakit diabetesnya. Segitunya ya guys ya. Memang ternyata diabetes itu ibu dari segala penyakit ya. Jadi dikasih exercise ya, fisioterapi supaya di rumah bisa latihan. Selesai masalah tangan. Kaki kemudian dikonsulkan lagi. Dok, sekalian kakinya. Saraf tangan itu beda sama saraf kaki. Iya, matang ya. Konsul lagi dipanggil. Datang-datang, kujuk-kujuk datang lagi ya si dokter saraf kaki. Udah 3 dokter. Dokter endokrin, saraf jantung, saraf tangan. Oh sorry, tambah 4 saraf kaki. Saraf kaki bilang, ini MRI. Tanya lah berapa biayanya, ya lumayan ya ringgit Malaysia gitu ya, segini, tapi ternyata bilangnya segini gitu ya, ternyata ekspektasinya itu dia bilangnya itu hanya sekitar 10 juta, tapi ternyata di luar itu saya berhitung, ini saya masih punya rincian harganya, ternyata saya membayar CT scan jantung dan MRI itu katanya promo, tapi keluar angkanya 58 juta hanya untuk CT scan jantung dan MRI. Luar biasa ya. Jadi ya udah nanggung, udah selesaikan. Akhirnya ya dokternya bilang kalau mau operasi, dia bilang cakap ya, kenapa tidak operasi di Indonesia? Kata ibu saya 50-50 dok di Indonesia. Kadang bisa sembuh, kadang juga lumpuh. Dokter itu lagi bilang, ibu ini sudah canggih zamannya. Tidak ada lagi namanya itu lumpuh. Operasi itu kalau di sini kita bisa 100% bisa sembuh. Wih, kaget lagi. Nah itu ya, jadi orang sakit sebenarnya bisa punya harapan hidup bisa lebih. Karena mereka dengan teknologi yang canggih, SDM-nya yang hebat gitu ya, mereka bisa, bisa gitu ya. Akhirnya ya udah, eh, nggak usah lah dok, operasi nanti aja kita di Indo. Tanya aja dok, berapa biaya operasi? Dia sebut angkanya ringgit Malaysia. Itu saya hitung itu kalau iya, itu sekitar 270 juta guys. Artinya kalau dia butuh ekstra tindakannya, itu sekitar ratusan juta. Tapi kalau dia biasa pun, itu mainnya puluhan juta gitu ya, tidak perlu tindakan ekstra. Nah, dari situ udah, terus berapa hari akhirnya, mah, sudah ya sehat ya. Aku bilang kita nggak ada keluhan, semuanya sudah beres. Ya cepat keluar kita ya, Uya, gitu ya. Jadi ICU-nya 1 malam, 3 malamnya di ruang biasa. Saya ke kasir waktu itu kan. Itu pun dengan alasan kita juga sudah mau flight gitu ya besoknya. Terus di kasir orang India tuh bilang lagi, you kemarin sudah deposit 10.000 ringgit Malaysia. Sisanya you harus bayar lagi 10 ringgit Malaysia. Ah, ya bisa dihitung ya. Jadi 20.000 ringgit Malaysia dikali 4.000 ya guys ya. Itu belum termasuk medical check up-nya, belum termasuk ya hotel, makan, nginapnya kita, transportasi kita yang hulu hilir pakai Grab ya. Ya kurang lebih 100 lebih ya. Dan itu tidak ada tindakan operasi dengan harga segitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya tersadarkan ya. Kadang-kadang orang itu kalau lihat lihat kalau kadang-kadang ya saya itu kalau sudah terjadi itu baru berasa shock gitu ya. Kadang kan kalau cuma dengar cerita orang, ah ya yang ekspektasinya kan kita maunya hidup kita baik-baik aja, tapi ternyata berbeda ya. Nah, dari kejadian itu maka saya menarik kesimpulan, saya menarik solusi. Ya apa ya caranya saya nih bisa bisa yang saya butuhkan sekarang adalah saya mau safety tabungan lebih banyak karena ibu saya masih hidup gitu ya. Satu-satunya ibu saya dalam kondisi juga masih sakit yang artinya tidak terputus sampai di sini. Ini akan ada lanjutan pengobatan-pengobatan berikutnya. Minimal akan ada kontrol, ya kan? Nah, saya ingat dulu waktu kecil ibu saya itu apa saja yang saya mau, itu beliau berikan. Bahkan sekolah bidan pun yang sangat sulit waktu itu dengan biaya yang cukup mahal, dia mau perjuangkan. Nah, artinya saya pun, ya kenapa enggak lah ya,
balas ketika hari ini dia sudah tidak bisa lagi melakukan eh, melakukan banyak aktivitasnya. Apa yang bisa saya perbuat untuk ibu saya yang masih hidup? Nah, saya sadarin yang pertama, solusi bagi saya yaitu saya harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini pertama dalam hal kesehatan. Artinya kalau sakit itu memang benar-benar mahal harganya, maka saya harus merubah lifestyle saya. Saya harus merubah pola makan saya. Saya harus merubah banyak hal yang harusnya dulu mungkin banyak aku tinggal. Olahraga yang tidak rutin gitu ya, masih makannya campur-campur, dengan porsi makan yang lebih banyak, masih suka makan yang manis, ya, dan sebagainya. Ya, nah itu berarti yang pertama saya harus sadari saya harus berjaga-jaga dalam sisi kesehatan. Yang kedua, saya harus fight di HDI secara finansialnya. Saya sekarang sudah tidak ASN karena saya sudah resign. Saya sudah tidak praktek lagi. Yang sebelumnya saya 17 tahun praktek mandiri sebagai bidan. Ya, hari ini saya benar-benar totality, benar-benar full time di HDI. Kalau bicara ingin dapat tambahan, saya sudah konsul ini ke super mentor saya. Saya sudah konsul kepada Kak Shirley, saya sudah konsul kepada Dokter Sanjaya, dan mereka bilang, ya, kamu berpikir harus secara realistis saja dulu. Apa yang bisa kamu lakukan di bulan September sampai Desember 2025 ini? Nah, di mana kamu harus fight. Nah, saya harus fight. Diawali dengan saya punya mindset yang lebih, saya men-challenge diri saya agar saya bisa menambah orang aktif, baik dari kedalaman orang lama, ya, kedalaman orang orang lama saya adalah jalur leader saya hari ini yaitu Koyanto dan Ulfa, dan jalur lain saya di luar mereka yang harus saya aktifkan. Di mana fokus saya menjadi prioritas untuk membantu mereka-mereka yang sudah datang sebagai peserta EVOP. Peserta EVOP kemarin ada Linda, ada si Nuni, ada si Karti. Kenapa saya harus fokus dulu kepada peserta EVOP? Karena mereka sudah meluangkan waktunya, mereka izin loh ya. Mereka mengeluarkan energinya untuk seharian duduk belajar. Mereka juga mengeluarkan finansialnya. Nggak sedikit loh. Termasuk mereka-mereka itu masih honorer. Gajinya berapa sih? Cuma 2 juta loh. Tapi bisa berangkat pergi EVOP. Nah, artinya saya lebih konsen untuk mereka-mereka yang datang sebagai peserta EVOP. Dengan begitu, saya men-challenge diri saya, dan saya men-challenge diri mereka untuk mereka bisa qualified menjadi diamond di bulan September sampai Desember 2025. Mereka bisa memenangkan challenge EVOP, dan mereka juga bisa memenangkan challenge Biskin. Dan itu bisa sekalian. Ya. Nah, saya bersedia prioritas fokus saya menyediakan waktu saya karena mereka sudah juga mau berinvestasi pergi ke Jakarta. Dengan sumber daya yang saya miliki, waktu, kemampuan, energi saya memastikan dan membantu melakukan pendampingan terhadap rekan kerja yang diamond saya tadi yang pergi ke EVOP, Yuni, Linda, Karti, dan sisanya di jalur saya yang lain, ya, dengan tidak menghilangkan esensi tanggung jawab juga upline-nya yaitu Koyanto dan Ulfa, yang artinya saya tetap berkoordinasi dengan mereka, membantu Yuni, Linda, Karti bagaimana mereka menjadi diamond secara otomatis. Diamondnya itu secara sistem. Karena kalau saya berpikir saya memaksakan, saya eksekutif summit, saya menang dia summit, gitu ya. Diamondnya aja belum saja secara sistem itu belum stabil, guys. Jadi fokusnya gimana dia bisa diamondnya itu stabil dulu. Nah, terus saya pun berharap bisa menang World gitu ya di sisa waktu ini. Tapi kalau saya berpikir realistis lagi, World gitu ya, dengan omset yang masih banyak gitu ya, lumayan kurangnya, saya nanti berpikir ke arah saya. Dan trip itu kan harus berangkat, nggak bisa diuangkan. Artinya kalau saya bisa menciptakan banyak diamond, itu bisa menambah omset minimal 2 kali lipat dari omset saya sekarang di bulan Desember 2025 sebagai persiapan untuk menang Expo World tahun 2026. Itu sih. Ya. Oke. Nah, nah, lanjut masalah berikutnya. Cukup ya. Lanjut masalah berikutnya, nanti silakan Kak Ratna. Oke, nah ternyata seru ya dari ceritanya ya. Oke, masuk ke berikutnya adalah di mana salah satu penyebab zona nyaman setelah pencapaian berikutnya adalah karena impian yang kurang kuat. Jadi impiannya ada tapi kurang kuat sehingga untuk mencetak leader itu masih sederhana. Artinya bukannya nggak ada usaha, tapi usahanya tuh biasa-biasa aja. Nggak all out, nggak ngotot, kalau di flashback pada saat sebelum-sebelumnya mencetak leader yang hari ini sudah ada, itu upayanya waktu, tenaga, dan pikiran itu lebih. Tapi kemudian agak mengalir aja gitu ya. Nah,
yang semestinya kalau ngotot sama ngototnya seperti sebelumnya, pastinya harusnya bisa. Kemudian solusinya apa nih? Untuk diri saya sendiri, saya mencari sparring partner. Artinya siapa yang mau saya munculkan untuk menjadi kompetitor, untuk menjadi lawannya saya secara positif. Nah, sparring partner ini punya pilihan saya, apakah mau diambil dari komunitas PG ataupun di luar komunitas PG. Bukan bagaimana saya harus mencari sesuatu atau seseorang yang bisa betul-betul memacu daripada keluar dari zona nyaman saya ini. Saya putuskan untuk saya memilih sparring partner yang di luar dari PG. Kenapa sih? Karena saya mencari yang mudah untuk saya lihat, sering saya lihat. Sehingga saya putuskan sparring partner saya adalah Pak Herman dari Bandung. Kenapa? Dengan di Bandung, kelihatan tuh sepak terjangnya, kelihatan aktivitasnya, sering ketemu di kantor. Kan kalau sering ketemu jadi inget terus ya, aduh iya nggak sih, iya nggak sih. Kemudian juga saya dan Pak Herman itu juga usia lahirnya di HD itu hampir sama. Jadi kurang lebih oke lah imbang-imbang gitu ya. Nah, apa kompetisi yang mau saya mainkan adalah ada dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah mengenai royalti. Saya pernah mencapai royalti, tapi sejak lama saya bilang ini royaltiku tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena royalti itu saya dapatkan saat pandemi. Jadi nggak perlu effort yang bagaimanapun dapat. Ya ada effortnya, tapi nggak ngotot gimana juga dapat gitu. Saya merasa itu tuh apa ya? Bukan usaha saya yang sebenarnya. Jadi di poin ini saya punya satu kalimat, jangan sampai Herman dapat royalti dan saya nggak dapat. Larinya kemana? Dengan saya dapetin royalti, otomatis imbasnya dampaknya adalah kepada kualitas hidup daripada rekan-rekan saya, yang termasuk leader saya pun, maka kualitas hidup mereka akan meningkat. Apalagi saya tahu bahwa beberapa rekan saya memang betul-betul membutuhkan yang namanya penghasilan. Yang bukan cuma penghasilan seadanya, tapi penghasilan yang besar di MIS HDI ini untuk kehidupan mereka. Butuh. Nah, saya akan fokus kepada jalur royalti saya, sehingga setidaknya 2026 itu bisa saya capai. Sehingga 2026 saya bisa, eh, salah satu kebanggaan ya sebagai seorang upline untuk bisa lihat kehidupan yang lebih baik daripada rekan-rekan saya. Apalagi yang mau saya lakukan adalah menyamakan frekuensi, ya, menyamakan frekuensi dengan jalur-jalur yang menjadi jalur yang akan menjadi poin royalti saya. Maksudnya menyamakan frekuensi adalah bukan cuma saya yang mau menuju ke sana, tapi saya pastikan mereka pun juga memang mau ke arah di mana saya mencapai ke situ gitu ya. Artinya mereka mau apa sih ke target mereka? Apa yang mau mereka capai? Apa yang harus mereka capai? Nah, pencapaian itu nyambung nggak? Kemudian bagaimana frekuensi dalam menjalankannya? Frekuensi dalam menjalankannya apakah sama kecepatannya, sama dengan pendetailannya? Semuanya tuh harus saya samakan kembali. Kemudian yang akibatnya kolaborasi kan terjadinya ya. Nah, kemudian juga saya akan bagi tugas-tugas. Memang untuk jalur-jalur yang sudah mulai besar-besar gitu kan pasti banyak pembagian porsi-porsi yang kadang-kadang semrawut ya. Siapa ngerjain siapa, kadang-kadang nggak enak hati dan sebagainya. Nah, saya harus bagi tugas untuk besarin masing-masing satu kaki aja itu siapa ngapain apa dengan tidak mengurangi intensitas daripada komunikasi yang terjalin. Jadi setiap 3 hari itu harus terbangun komunikasi. Apa yang terjadi? Dengan 3 hari aja, kalau 30 hari dibagi 3, berarti kan 10 kali ngomong gitu ya. Ada ongoing progress kan, ada komunikasi yang intens, bukan hanya sewaktu-waktu aja, tapi intens banget, karena ini sudah butuh banget gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah di samping royalti, saya juga sebelum ke yang kedua, saya mau minta tolong karena mau nyamain frekuensi ya. Dan kenapa saya pilih Herman adalah karena supaya sering lihat, sering lihat gitu ya. Jadi saya mau minta tolong kepada rekan saya, Bu Iing, kepada Dokter Evi, kepada Nina, kepada Desi, tolong ya. Setiap ketemu saya, tolong tanya saya, Bu,
Ci, gimana pencapaian royaltinya? Supaya saya nggak kembali ke zona nyaman yang ada. Oke? Thank you before. Yang kedua, saya juga berkompetisi dengan Pak Herman untuk masalah trip Ekspor Summit. Ekspor Summit, saya selalu tembus. Tapi belum banyak rekan-rekan saya yang bisa tembus atau menang bareng-bareng dengan saya. Ada yang sudah menang, tapi ya itu aja, jadi nggak nambah gitu ya. Nah, buat saya kalau menang Ekspor Summit sendiri, itu nggak keren ya. Nggak keren banget. Tapi di balik kata-kata keren ini bukan artinya mau nyombongin, enggak. Tapi kalau menang sendiri itu rasanya enggak enak. Sebuah kemenangan itu, kemenangan yang benar-benar menang adalah kalau saya bisa bawa leader saya untuk sama-sama ikut menikmati kemenangan tersebut. Jadi saya tahu, sepengetahuan saya, Pak Herman itu Ekspor Summit itu 2 jalur bawanya. Bukan jumlah orang, tapi jumlah jalur yang saya lihat. Sampai hari ini saya baru bisa bawa 1 jalur. Pernah 2 jalur, kemudian turun kan jadi 1 jalur nih. Jadi saya harus mengembalikan minimal saya bawa tim saya untuk menang Ekspor Summit minimal 2 jalur. Oke, itu sharing daripada zona nyaman saya. Poin pertama. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah kalau bicara zona nyaman nih kayaknya setiap orang pasti akan nyampe ke sana ya. Pasti mengalami. Nah, bisa jadi itu pun terjadi karena merasa eh, emang aku pantas ya? Emang aku pantas dipanggil leader? Emang aku pantas dipanggil mentor? Nah, jangan-jangan nanti ekspektasi terlalu tinggi. Orang udah manggilku leader, tapi aku ternyata nggak bisa nyampe ke sana. Aku nggak bisa melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh upline-upline-ku. Mungkin juga muncul karena pada saat pencapaian, pastilah pada saat punya downline pertama yang diamond, itu kan nggak sendirian. Pasti dibantu sama upline. Nah, merasa porsinya itu lebih banyak upline. Berarti kan upline yang kerja, bukan saya. Sehingga muncul rasa nggak percaya diri. Kayaknya saya nggak layak deh dipanggil jadi pemimpin. Begitu itu muncul, maka perjalanan untuk naik level kepemimpinan akan berhenti. Tapi saya punya solusi, yaitu yuk flashback. Yuk kita lihat, yuk cek, yuk tanyakan pada diri kita sendiri. Hari ini kita ada di sini karena kita punya downline yang jalan. Karena kita mungkin pernah cetak leader. Pertanyaannya, siapa yang merole play downline Anda untuk bisa jadi presenter? Untuk bisa presentasi. Pasti ada peran Anda di dalamnya. Siapa yang merole play downline-nya untuk bisa kasih training? Pasti ada peran Anda juga. Siapa yang mengajarkan, mendampingi downline-downline dari nggak ngerti apa-apa sampai bisa bikin daftar nama, bisa bikin janji, yang tadi nggak berani bikin janji jadi bisa bikin janji, bisa presentasi sendiri, bahkan closing, follow up, mungkin awalnya didampingi, hari ini sudah bisa punya kemampuan seperti itu. Itu peran siapa? Pasti ada perannya daripada setiap diri kita, termasuk saya juga. Kembali ke situ. Siapa ingat-ingat punya downline yang kapasitasnya berubah. Dulu dia nggak pede, sekarang bisa jadi seseorang yang tampil meskipun di Zoom atau cuma di depan 5 orang itu. Siapa yang mampu menambahkan keyakinan kepada dirinya? Siapa menambah kapasitasnya? Pasti masing-masing dari kita termasuk saya, betul nggak? Siapa yang memberikan inspirasi dan dorongan saat downline tersebut down? Pasti juga ada peran dari kita termasuk saya. Termasuk diingat-ingat apa rasa yang muncul atau pernah muncul saat downline kita yang kita ajak bareng-bareng ini dipanggil ke atas panggung untuk direko. Muncul, tampil untuk menjadi seorang pembicara apapun, entah trainer di sesi Zoom, BG, entah dipanggil menjadi bagian daripada acaranya pusat, apa rasanya? Ada rasa bangga? Jika ada rasa bangga, artinya Anda berperan di sana. Saya berperan di situ. Beda kan sama seperti seorang ibu, seorang mama yang membesarkan anak dengan susah payah, begitu anaknya muncul, bangga, akhirnya tak lupa apa yang dia kerjain. Tapi sebetulnya itu ada peran di dalamnya. Oke? Menjadi seorang pemimpin butuh proses, sebuah perjalanan, dan itu semua dimulai dari hal-hal kecil yang tadi saya tanyakan.
Kita flashback, saya juga flashback, ternyata saya ada andil. Artinya perjalanan menjadi pemimpin sudah ada. Berjalan terus, ongoing terus. Artinya setiap dari kita, termasuk saya, layak banget untuk jadi pemimpin yang mampu mencetak pemimpin berikutnya. Oke, nah waktu jalan terus ternyata makin mepet. Ayo, gimana nih? Kita kembali ke Bu Heni ya. Bu Heni, sharingnya kurang nih. Kalau dari Bu Heni apa lagi nih? Oke, makasih Kak Ratna. Jadi eh, ini ya sudah mulai panas semuanya ya. Kali ini saya akan sharingkan tentang satu masalah berikutnya, yaitu mindset bahwa cukup suami aja yang bertanggung jawab untuk cari penghasilan. Ada nih yang seperti saya? Oh, silakan chat. Ada nggak yang cuman suami aja dah yang bertanggung jawab cari penghasilan? Toh aku sudah tercukupi semuanya gitu ya. Sudah tercukupin bahkan merasa ini loh sudah tercukupi semua sehingga nggak perlulah cari penghasilan lagi itu termasuk saya juga demikian loh di awalnya kan jadi merasa biaya itu semua sudah ditanggung sama perusahaan tempat suami bekerja mulai dari biaya air listrik BBM gitu ya telepon itu ditanggung semua sehingga apa ya kita merasa nggak perlulah saya mencari penghasilan. Dila ya, Kak Sari. Iya, jadi kita merasa ini yang sudah membuat kita merasa cukup suami yang bertanggung jawab untuk cari penghasilan. Tapi satu pertanyaan saya, apa kontribusi yang bisa kamu lakukan sebagai seorang istri? Satu pertanyaan saya, apa yang bisa kamu lakukan? Apa kontribusi apa yang bisa kamu berikan sebagai seorang istri? Kadang-kadang ada yang bilang, saya sudah merawat anak saya, sudah ngantar sekolah, sudah masakin mereka, sudah ngurus semua urusan rumah tangga dengan baik, ngurus suami, sudah cukup. Apakah sampai di situ? Cukupkah sampai di situ? Ya, cukup nggak? Benar-benar ini kalau kita mikir, apakah kita hanya sampai di situ? Iya, jadi boleh ya, sebagai istri sekarang kita hitung-hitungan dengan penghasilan suami. Penghasilan suami berapa, kita hitung. Apakah sudah cukup untuk backup nantinya, untuk kehidupan ke depan, sampai pada saat suami itu sudah nggak bekerja lagi. Nggak bekerja lagi dalam artian pensiun. Pensiun itu ada dua alasan. Satu, karena benar-benar usianya waktunya pensiun. Yang kedua, karena kesehatan dia. Kita nggak tahu sampai kapan, ya. Jadi kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi saya merasa, sudah cukup. Jadi cukup tugasnya suami deh gitu ya. Karena semua udah terpenuhi. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, bagaimana nanti anak-anak ke depannya, sekolahnya gimana, rumahnya gimana, udah dihitung belum? Kalau kita mau menghitung, saya yakin dan percaya akan ketemu loh angka itu. Bisakah kita kalau sudah pensiun, suami sudah pensiun dari usianya, itu kita masih bisa hidup terus dengan layak sampai kita menghadap yang Maha Kuasa? Mas, bisa nggak? Udah ngitung belum? Ayo kita hitung. Iya, kalau kita hitung bersama, sudah ngitung belum? Ada yang sudah ngitung? Yuk silakan set. Jadi di tim kita ini ternyata jadi ngitung, jadi ini beda-beda semuanya, kita jadi ngitung ke depannya anak kita gimana. Jadi kita tahu bahwa ternyata belum cukup. Tapi kalau sudah cukup pun saya mau nanya ini. Terima kasih Kak Sri Mulyati. Saya mau nanya nih, apakah kita semuanya sudah tercukupi, tapi saya pengen ada keinginan yang lain, kebutuhan saya yang lain. Saya mau nanya nih, tadi seperti Kak Dewi cerita, mamanya orang yang paling berjuang untuk nyekolahkan Kak Dewi pun susah. Itu dari mana? Mereka, mamanya tuh berjuang banget. Itu mama saya juga demikian. Apakah kita cukup saya memberikan sama mama saya tuh produk KDI dan rutin uang bulanan. Apakah cukup aja di situ? Gak cukup, gak cukup. Itu perjuangan beliau menyekolahkan kita, ngurus kita. Itu nggak cukup cuma sampai di situ balasannya. Mungkin
Anda bisa memberikan yang sangat berharga. Mungkin memberikan emas untuk beliau. Tapi apakah itu minta sama suami? No, nggak bisa dari uang suami. Nggak bisa dari gajinya suami. Ayo, kita mulai cari uangnya. Cari uangnya untuk membeli emas itu sebagai bentuk kasih sayang yang maksimal untuk mama kita, untuk orang tua kita. Mungkin bagi papa yang masih hidup bisa memberikan untuk orang tuanya. Ya, jadi kita kepingin, ayo kita cari uangnya dari HDI, dari hasil kerja kita di HDI. Ayo kita benar-benar memberikan untuk mama kita, orang tua kita itu yang terbaik. Saya juga mau memberikan mama saya yang terbaik. Jadi di sesi ini saya benar-benar ayo mengetuk semua teman-teman, kita memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Yuk kita sama-sama fight di HDI. Yuk kita semua bisa. Saya ajak semua rekan-rekan. Semuanya pasti bisa. Oke. Berikutnya masih ada zona nyaman yang lain yang akan dibawakan oleh kembaran saya, namanya Heni juga, dari Pematang Siantar. Silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, saya to the point aja ya karena sudah jam 11 lewat. Nah, zona nyaman setelah pencapaian, mengapa tidak cetak leader? Jadi saya di sini tidak mencetak leader karena saya terfokus pada diri saya sendiri ya. Saya masih memiliki mindset pelaku. Tadi sudah di-share pelaku itu seperti apa. Saya fokus pada jangka pendek. Saya hanya menikmati hadiah-hadiah, fokus pada target pribadi, menghubungi downline hanya lewat chatting-chatting saja. Sudah ada sistemnya ya, saya mengandalkan sistem. Sudah ada sistem menghubungi rekan-rekan saya tentang promo-promo setiapnya harinya ya, setiap bulannya. Jadi saya hanya self-oriented, fokus dengan prestasi sendiri ya. Saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya masih berprestasi, saya masih diamond setiap bulannya ya. Dan saya masih tidak terlalu fokus pada pencapaian-pencapaian yang lain yang lebih tinggi, hanya di titik ini aja, stagnan di satu tempat ini saja, ya. Dan saya hanya berpikir, ya, saya masih nampak ya, saya masih bertahan di sini. Mereka masih melihat saya rajin ke kantor HDI, saya masih aktif. Yang penting saya masih aktif. Ketika mereka mau cari saya ada di sini. Nah, jadi hanya sebatas itu saja. Dan saya juga bersyukur masih bisa mengejar Go Diamond ya, masih bisa membantu walaupun hanya sekedar saja ya. Saya bersembunyi di balik kata bersyukur. Itulah masalah yang saya alami dan mungkin teman-teman juga ada yang mengalami masalah yang sama ya, sehingga stagnan, tidak melakukan apapun juga. Jadi saya bersyukur, saya sadar juga bahwa saya tidak boleh lama-lama di zona nyaman ini. Saya harus keluar karena saya sudah menyadari saya punya masalah dan saya ingin mencari solusi atas masalah saya sehingga saya pergi ke acara BG Talk. Dan di sana saya bersyukur dengan ada acara Wake Up Leader ini, itu di luar bayangan saya, tapi saya tahu pasti ada sesuatu yang bisa membangkitkan saya. Ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang panas, ya, saya pasti akan terbakar. Itulah tujuan utama saya ikut BG Talk. Apapun alasannya saya harus pergi tahun ini karena saya mau berubah. Intinya memang saya harus berubah. Ya, saya harus berubah. Nah, solusi yang saya ambil untuk masalah saya membuat momentum sesi Harry Dreams ya. Tapi sebelum saya membuat momentum ini, sesi Harry Dreams ini, saya harus menyelesaikan diri saya sendiri dulu. Saya harus memperbaiki buku impian saya. Saya harus betul-betul menyelesaikan dan saya harus berhasil mencapai salah satu impian saya dan puji Tuhan saya sudah berhasil, jadi saya tidak hanya omong doang ya, minimum biggest explore sudah saya capai dan saya siap untuk membuat sesi headroom kepada teman-teman saya di HDI Pematang Siantar. Nah, lewat sesi Headry Dreams ini, saya bisa connecting, saya bisa memiliki ikatan yang lebih kuat dengan rekan kerja saya yang selama ini saya abaikan, yang selama ini hanya menjawab-jawab pertanyaan sekedarnya saja tentang promo-promo saja, tetapi sekarang saya mau fokus kepada impian mereka akan saya undang untuk ikutin sesi, saya akan mencari tahu impian mereka. Saya
akan mencari tahu alasan apa yang membuat impian itu bagi mereka sangat penting. Bagaimana bila impian itu tidak terwujud? Apa yang akan terjadi? Nah, ketika saya tahu impian mereka itu sangat penting, sebagai seorang upline, saya bertanggung jawab untuk membawa rekan-rekan kerja saya itu mencapai tujuannya, mencapai impiannya. Nah, dengan rekan-rekan kerja saya mencapai impian mereka, otomatis impian saya pun akan terwujud, ya. Pencapaian saya juga akan terwujud. Apa yang saya harapkan juga akan terwujud. Nah, saya mau keluar dari zona nyaman yang palsu ya, yang saya buat sendiri. Saya bersembunyi dari kata-kata bersyukur, seperti saya bilang, ya sudahlah, yang penting saya masih aktif, yang penting saya bisa menjawab rekan kerja saya. Nah, saya bersembunyi, saya membalikkannya dengan berkata seperti ini. Saya bersyukur, ya, afirmasi positif untuk diri saya sendiri. Saya bersyukur, saya sudah sampai di titik ini. Saya sudah bersyukur, saya menerima pembelajaran, pengalaman-pengalaman berharga yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Saya bersyukur ada bersama Breakthrough Leader. Saya bersyukur saya dibentuk kepemimpinan saya di Breakthrough Leader, sehingga saya tidak hanya sebagai pelaku. Sekarang saatnya saya harus bangkit keluar dari zona nyaman palsu saya ini, yang saya buat sendiri. Saya harus fokus membantu rekan-rekan kerja saya mencapai impian mereka. Saya harus mempunyai catatan impian-impian rekan kerja saya, dan itu yang membuat saya harus membantu mereka satu persatu agar mencapai impian-impiannya. Jadi saya juga harus berbicara dengan diri saya sendiri, karena motivasi terkuat adalah diri saya, ya. Motivasi saya berpikir dalam hati saya berkata dengan diri saya, hidup saya ini diciptakan bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk sesama. Untuk orang-orang yang dikirimkan berada bersama-sama dengan saya, untuk anak saya, keluarga saya, rekan kerja saya, jaringan saya, semuanya itu membutuhkan saya. Ini kekuatan, motivasi terkuat saya, bahan bakar terkuat saya untuk keluar dari zona nyaman saya. Dan juga saya tidak bisa saya tidak bisa produktif lagi atau harus meninggalkan, misalnya saya sudah tidak ada, apa yang saya wariskan kepada anak saya? Ya, harus ada sesuatu yang saya tinggalkan pada anak saya, yaitu aset dan juga legasi. Nilai-nilai yang saya dapatkan dari Breakthrough Generation ini harus saya sampaikan kepada anak saya dan rekan-rekan kerja saya. Ya, itu dia. Dan ketika rekan-rekan saya mencapai impiannya, saya yakin mencapai impian saya, dan juga saya akan melibatkan suami saya, ya, memenangkan trip sehingga suami saya bisa ikut beserta saya, sehingga suami saya juga bisa aktif kembali. Ya, semoga apa yang saya renungkan ini, apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi jawaban juga bagi teman-teman semua. Terima kasih. Kita lanjutkan ke yang terakhir, solusi dari masalah yang ketujuh oleh Kak Dewi Samarinda. Oke, masalah berikutnya yang saya rasakan ya, kenapa ini menjadi zona nyaman ya. Nah, yang saya temukan yaitu sibuk tapi tidak produktif untuk mencetak leader. Sibuk dengan kegiatan center sehingga salah fokus dan tidak mengejar target untuk diri sendiri ataupun calon leader kita ya. Jadi hari ini saya sebagai pemilik center ya, semoga hari ini juga yang punya center ya, ini dapat sesuatu insight ya dari sini. Bukan bermaksud apa-apa, tapi ini memang situasi yang kita hadapin, di mana kita bekerja dengan dua pekerjaan sebagai pemilik center, di mana kita adalah upline dari seluruh jaringan. Ya, upline dari seluruh jaringan yang hadir di kota kita. Dan kedua, kita adalah upline dari network kita sendiri. Nah, dilemanya kadang ya yang terjadi, kita selalu terbebanin dengan pusat dengan event-event yang harus diambil. Karena kalau event itu tidak diambil, maka promo itu tidak bisa hadir, maka promo itu tidak bisa diambil di center kita. Contoh, bulan ini ada promo Busway. Propolis spray 2 botol itu nektar 10%, tapi syarat dan ketentuannya center harus mengadakan event tersebut. Ya kan? Nah,
menurut saya ini dilema gitu. Kita tidak mau ambil, tidak mau terlalu fokus di event center. Tapi kalau ini tidak diambil, maka eh, ada leader-leader yang kadang-kadang bertanya, kok promo di tempat kakak nggak ada ya? Kita mau beli loh. Nah, jadi bagi saya itu dilema. Nah, setelah saya konsul ini kepada Kak Shirley ya, ini gimana ya, Kak, ya kalau begini, ini kita semua pemilik center jadinya dilema. Kalau nggak diambil gimana, nggak diambil juga gimana. Nah, maka solusi yang diberikan oleh Kak Shirley, yaitu dia bilang, kalau pertama, kalau untuk urusan administrasi dulu nih ya, dia bilang, delegasi dulu. Jadi hal-hal yang memakan energi yang harusnya tidak kamu lakukan tuh nggak usah ngurusin administrasi eh, apa ini perpajakan lah misalnya gitu ya. Terus pokoknya surat menyurat dan sebagainya yang bisa dilakukan oleh orang lain itu lakukan. Ya karena itu memang betul-betul menyita waktu dan energi ya. Yang kedua saat event lebih selektif untuk memilih event. Artinya tidak semua kegiatan yang disediakan oleh company itu harus dijalankan karena kita juga harus punya waktu untuk mengembangkan network kita atau jaringan kita. Nah, dia kasih solusi contoh. Misalnya kalau kayak promo Gebiar Kemerdekaan kemarin, di mana kita minimal belanja 500.000, itu dapat potongan voucher 80.000. Kalau benefitnya itu lebih besar, ya kan, itu diambil. Tapi kalau benefit itu tidak lebih besar, maka tidak usah gunakan saja program di support. Nah, kenapa? Karena ya kita tahu ya teman-teman pemilik center, begitu kita mengadakan event itu kan benar-benar tersita. Mulai dari mikirin bikin flyernya gitu ya. Mulai mikirin lokasinya mau di center atau di luar. Mau ini gratis atau berbayar gitu ya. Kalau berbayar pakai konsumsinya gimana? Makanannya atau snack? Terus pembicaranya siapa? Leadernya lagi dimotivasi untuk undang orang ya. Terus belum lagi bikin laporannya. Laporannya mulai dari ngumpulin kwitansinya, bikin invoice-nya, kirim ke pusat, belum lagi ada kesalahan saat membuat invoice. Banyak sekali ya memang. Dan benar-benar memang menyita energi. Saya aja kemarin yang Better Gebiar Kemerdekaan itu sampai 3 kali revisi. Yang pakai materai, yang enggak, yang salah pajaknya, yang itu ini padahal sudah konsul gitu ya ke Bu Marini. Nah, jadi katanya Kak Serly ya selektif saja memilih event apakah itu benefitnya lebih besar. Kalau tidak besar maka fokus dibangun networkmu dengan kalau mengambil eventnya ambil di support, fokus dengan targetmu sendiri dan fokus untuk prioritas kepada target-target leadermu. Sehingga kalau itu besar networknya, toh omset juga akan ke center. Nah, seperti itu solusi yang diberikan Kak Serly, ya. Nah, conclusion daripada solusi, ya, dari semua tadi yang kami ceritakan. Nah, kami menarik kesimpulan bahwa dari solusi tadi kan intinya highlight-nya itu kan ya bangun mimpi baru dengan reason yang kuat dan itu beresiko gitu ya. Harus naik peringkat, cari sparring partner kalau bisa di luar negeri gitu ya. Maksudnya di luar negeri, di luar BG gitu ya misalnya punya pencapaian buat pencapaian yang lebih tinggi untuk diri sendiri dan pencapaian rekan kerja aktif. Intinya kan arahnya ke sana, bangun pipi, pencapaian naik peringkat itu solusinya. Nah, maka conclusion kami dari solusi ini adalah selaraskan hatinya, otaknya, tindakannya, hot. Selaraskan hati dalam hatimu, ya, dalam otakmu, pikiranmu yang sudah kamu tadi tuangkan solusinya. Kamu kalau semua itu hanya kamu tulis, masalahnya sudah kamu temukan. Terus kamu juga sudah tahu solusinya, tapi kalau tidak kamu eksekusi, tidak kamu tuangkan dalam bentuk tindakan, itu tidak akan jadi apa-apa. Nonsense. Maka yang paling penting itu bagaimana yang apa kamu katakan, apa yang sudah kamu tuangkan dalam bentuk tadi solusi itu harus dieksekusi. Jadi hati, otak, dan tindakan itu harus selaras. Itu conclusion dari solusi kami tim zona nyaman. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya kita kembalikan kepada Bu Anggrek. Silakan Bu Anggrek. Terima kasih dari kami zona nyaman. Oke, luar biasa guys. Kita berikan support dan kita berikan dukungan dalam bentuk ucapan terima kasih buat kalian-kalian yang tadi sempat tergelitik ataupun sempat tertampar ataupun sempat tersusuk makjleb gitu ya. Nah, ini masih ada 4 topik yang lain. Tetapi guys, pengen juga bentar, saya akan oke. Bentar ya.
Bentar, pengen juga kalian kasih satu kata nih buat tim ini. Boleh ya, kalian chat ya di kolom chat ya. Satu kata buat tim ini ya. Sambil saya pun juga akan memasukkan Google Form yang kalian perlu isi. Karena kami tetap butuh feedback supaya ke depannya kita akan improve bareng-bareng gitu ya. Nah, Google Form-nya udah saya taruh di kolom chat, teman-teman bisa isi dan sambil mengisi Google Form, kalaupun sudah selesai, karena itu singkat aja ya isiannya. Teman-teman di sini ada nggak yang tadi sempat meneteskan air mata, guys? Nih ya, saya sempat ambil tisu juga ya. Karena sesi ini nggak cuman sekedar sesi aplikatif, tapi sesi yang juga menyentuh hati. Setuju nggak nih? Sehingga kita itu bisa sadar dan kita kayak flashback kembali dan kita ngerasa lebih dikuatin lagi ya. Bukan cuman sekedar apa yang kita dengar ya, tapi apa yang kita rasakan. Oke, nah after sesi ini kita akan break karena hari ini adalah hari Jumat dan kita kasih kesempatan buat teman-teman ini boleh recordnya di close dulu.